Hai guys, kembali bersama gue di channel Tukang Film. Jadi di video kali ini gue mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Quarantine yang dirilis pada tahun 2008. Film ini akan menceritakan tentang beberapa orang yang harus bertahan hidup di dalam sebuah apartemen yang dimana di dalam apartemen tersebut terdapat banyak sekali zombie. Apakah mereka mampu bertahan hidup di dalam apartemen tersebut? Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita mulai guys. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin untuk kalian klik tombol subscribe biar gue semangat upload video setiap hari. Dan kalau udah klik tombol subscribe, ya udah, mari kita mulai alur cerita filmnya guys. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang akan segera mewawancarai sebuah stasiun pemadam kebakaran. Wanita tersebut bernama Angela dan juga kameramennya yang bernama Scott. Singkat cerita saja, mereka pun mulai mewawancarai setiap orang yang ada di dalam stasiun pemadam kebakaran itu. Angela ini pun menanyai kegiatan apa yang setiap hari mereka lakukan. Scene berpindah kepada malam hari di mana saat Angela ingin meroom tour seluruh kamar milik para anggota pemadam kebakaran, tiba-tiba saja alarm pemadam kebakaran berbunyi di mana menandakan bahwa seseorang sedang meminta bantuan. Angela dan juga Scott yaitu kameramen pun langsung mengikuti anggota pemadam kebakaran tersebut kemana mereka akan pergi. Singkat cerita saja, mereka pun sampai ke tempat di mana seseorang meminta bantuan. Setelah sudah mempersiapkan semuanya, mereka pun langsung masuk ke dalam apartemen tersebut. Setelah masuk ke dalam apartemen tersebut, mereka pun langsung menuju ke kamar yang paling atas untuk mencari tahu apa penyebab dari keributan yang terjadi. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah kamar yang sangat mencurigakan di mana di dalam kamar tersebut terdapat suara-suara yang sangat aneh. Karena terpaksa, mereka pun mendobrak pintu tersebut dan melihat ada seorang nenek-nenek yang berdarah-darah. Karena berdarah-darah, mereka pun perlahan-lahan mulai menenangkan nenek tersebut. Namun saat salah satu orang menyalakan lampu senter, tiba-tiba saja nenek itu pun berteriak keras. Hingga ia pun langsung tiba-tiba saja menggigit salah satu orang petugas pemadam kebakaran. Karena ada perlawanan, akhirnya para petugas pemadam kebakaran terpaksa melumpuhkan nenek-nenek tersebut dan membawa pergi pemadam kebakaran yang tergigit itu. Namun di mana saat mereka ingin keluar untuk memanggil ambulans, mereka dilarang keluar oleh polisi yang sudah sangat banyak di luar apartemen itu. Mendengar perkataan dari para polisi, mereka pun merasa sangat ketakutan dan juga sangat bingung apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena sudah terlanjur panik, akhirnya mereka pun berdebat satu sama lain akibat tidak bisa keluar dari apartemen itu. Namun saat sedang asik-asik berdebat, tiba-tiba saja ada seseorang yang jatuh dari belakang seorang wanita. Jatuh dari lantai kedua. Seketika semua orang pun menjadi panik akibat hal tersebut. Dan salah satu orang petugas pemadam kebakaran ingin mengecek apa sebenarnya yang terjadi di atas, bernama Jack. Jack pun bergegas naik ke atas, diikuti oleh Angela dan juga kameramen yaitu Scott untuk merekam apa sebenarnya yang terjadi. Setelah sampai di atas, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar nenek-nenek yang tadi menggigit salah satu orang petugas. Saat sampai, nenek itu pun langsung menyerang mereka. Namun untung saja ada seorang polisi yang menembaknya. Karena ada hal yang tidak beres, mereka pun langsung menyuruh semua orang yang masih di kamar untuk mengungsi ke bawah. Namun saat Scott dan kawan-kawan masuk ke dalam kamar seorang wanita, mereka melihat wanita tersebut seperti muntah dan berdarah-darah.
Mereka pun langsung membawa wanita tersebut ke bawah untuk mengevakuasinya. Namun saat ingin pergi ke bawah, sang kameramen yaitu Scott melihat sebuah tikus yang mencoba mendekat ke arahnya. Alhasil Scott pun langsung menginjak tikus tersebut karena merasa takut. Nah, di sini sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di mana tikus saja mulai menyerang manusia. Apakah yang sedang terjadi? Mari kita lanjut. Saat sampai di bawah, mereka pun mencoba untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Namun saat ingin melarikan diri, para polisi yang di luar mencegah mereka untuk keluar. Dan jika mereka keluar, maka mereka akan ditembak. Mereka pun semua menjadi panik dan langsung menelpon semua kerabat dan keluarga. Scene berpindah kepada Angela, di mana Angela mendengarkan ada sesuatu yang dikatakan oleh Jack, yaitu pemadam kebakaran. Angela pun langsung bertanya kepada Jack, apa itu BNK? Akhirnya Jack pun menjawab, BNK itu adalah orang-orang yang menangani hal biologis nuklir atau bahan-bahan kimia. Scene berpindah kepada seseorang dokter hewan yang sedang berusaha mengobati seorang pemadam kebakaran yang tadi tergigit oleh nenek-nenek. Seorang dokter hewan itu bernama Lawrence. Dengan sekuat tenaga dan penuh perjuangan, Dr. Lawrence mencoba untuk mengobati salah satu orang yang tadi tergigit. Sementara Dr. Lawrence yang sedang mencoba untuk mengobati orang, scene berpindah kepada Angela yang sedang mewawancarai seorang anak kecil. Setelah mewawancarai anak kecil tersebut, Angela pun dan Scott mewawancarai semua orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Saat sedang mewawancarai orang-orang di dalam apartemen tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang pria pemadam kebakaran yang keluar dengan kakinya yang sangat-sangat hancur, di mana tulang keluar dari kaki. Akhirnya mereka pun membawa pria tersebut kepada Dr. Lawrence untuk mengobatinya. Scene berpindah kepada Dr. Lawrence yang dimana saat itu ia habis meneliti salah satu orang yang tadi tergigit oleh seorang nenek-nenek. Dr. Lawrence menyimpulkan bahwa seseorang yang tadi tergigit ia seperti mengalami gejala rabies. Dr. Lawrence menjadi bingung karena ia baru pernah melihat seseorang manusia terkena rabies. Kemudian setelah itu Scott dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi ke atas dan mendengarkan berita apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam apartemen itu. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kamar yang masih memiliki televisi. Di dalam berita tersebut, mereka melihat ada seorang polisi yang mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan beberapa orang untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Namun saat sedang mendengarkan berita, tiba-tiba saja lampu menjadi padam. Dan dari kejauhan muncullah suara-suara yang sangat mengerikan seperti suara-suara zombie. Dan benar saja, dari dalam kegelapan ada seorang wanita yang sangat menyeramkan menyerang si kameramen. Dengan sekuat tenaga, kameramen yaitu Scott menyerang balik wanita tersebut hingga tewas. Anjir, dolar kuning bang, anjing meme dolar kuning, woi. Dolar kuning. Karena hal yang tadi terjadi, mereka pun menjadi panik dan juga menjadi sangat takut. Saat itu juga, Dr. Lawrence mengatakan bahwa jika ingin mengetahui seseorang terkena virus rabies, maka otaknya harus dibor untuk mengambil sampel otak. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang masuk ke dalam apartemen itu untuk melakukan penelitian dan juga melakukan tes kepada orang-orang yang masih selamat. Orang-orang tersebut bernama PPPP. Setelah orang-orang PPPP ini masuk ke dalam apartemen itu, mereka pun melakukan pengetesan kepada seorang yang tergigit. Dan disinilah adegan paling jijik banget, di mana mereka mengebor kepala lelaki tersebut hingga mengeluarkan cairan yang sangat aneh. Namun seketika pria itu pun terbangun dan menggigit salah satu orang petugas PPPP sampai tewas. Dan yang berhasil keluar dari ruangan tersebut hanyalah 3 orang, di mana salah satu orang petugas PPP, Jack dan juga seorang polisi. Namun sialnya, Dr. Lawrence masih terkunci di dalam. Kemudian mereka pun mulai mencurigai seorang anak kecil yang dari tadi sedang sakit. Tiba-tiba saja anak kecil itu menggigit ibunya sendiri dan langsung melarikan diri ke ruangan paling atas. Mereka dengan sekuat tenaga mencoba mengejar anak kecil tersebut. Saat menemukan anak kecil itu, seorang polisi mencoba untuk mendekatinya. Namun anak kecil itu malah menggigit polisi tersebut hingga meninggal.
Orang-orang yang masih selamat di dalam apartemen itu mencoba untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Namun saat mereka sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan, ternyata ada salah satu orang yang sudah terinfeksi. Dengan penuh berat hati, mereka pun akan membunuh wanita yang terinfeksi itu. Namun salah satu orang yang bernama James mencoba untuk keluar melewati jendela. Namun saat ia membuka jendela, ia pun langsung ditembak hingga tewas. Akhirnya mereka pun menunduk untuk menghindari peluru yang ditembakkan oleh para tentara. Keadaan berubah menjadi panik ketika seorang zombie menarik lehernya seorang kakek-kakek yang selamat bersama mereka. Orang-orang yang selamat di dalam apartemen tersebut hanyalah 3 orang, yaitu Jake, Angela, dan juga Scott. Dengan penuh perjuangan, mereka pun melewati zombie-zombie yang sudah sangat banyak di dalam apartemen tersebut untuk menuju ke ruangan pemilik apartemen itu. Setelah sampai ke ruangan pemilik apartemen tersebut, mereka pun menemukan banyak sekali kunci. Namun saat ingin keluar dari ruangan itu, Jack harus tergigit oleh salah seorang zombie hingga menyebabkan Jack tewas. Angela dan Scott yang masih selamat pun melarikan diri ke sebuah ruangan di mana di dalam ruangan tersebut banyak sekali kandang tikus. Di dalam ruangan tersebut mereka menemukan sebuah koran yang bertuliskan pembelot organisasi rahasia bicara tentang virus zaman akhir. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah ruangan yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali alat-alat percobaan. Kemudian Scott pun mencoba untuk naik ke atas loteng dari apartemen itu. Namun tiba-tiba ada sesosok anak kecil yang merusak kameranya. Akhirnya Scott pun menyalakan kamera penglihatan malam. Dan tiba-tiba saja ada sesosok makhluk yang sangat mengerikan mendekat ke arah mereka. Namun tidak melihat mereka karena sangat gelap. Namun karena Scott tak sengaja menimbulkan sebuah suara, Scott pun akhirnya dibunuh oleh zombie tersebut. Dan sekarang tersisa Angela. Namun sialnya, Angela juga ditarik oleh zombie tersebut dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu aja alur cerita dari film Quarantine tahun 2008. Jadi semoga kalian mengerti dan paham alur cerita video kali ini. Jadi kalau kalian belum paham, silahkan kalian nonton sendiri filmnya, karena ini film rumit banget sumpah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Tukang Film, see you on the next video.